selamat malam buat teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat waktu Hmm. lainnya buat teman-teman yang ada di luar Indonesia. Gitu. Oke, kita sambil menunggu teman-teman lainnya yang bergabung, mungkin bisa aku mau cek dulu nih dari mana aja. Kalau boleh tahu asal daerahnya, mungkin boleh share di kolom chat. Pengen tahu dari mana aja nih posisinya atau posisinya lagi di mana aja. Apakah lagi di Pulau Jawa atau di Kalimantan atau ada di mana nih? Atau nggak di Indonesia mungkin? Oh, Kasiska ada di Surabaya, Klaten, Jogja. Oke, selamat datang. Ada yang di Jakarta juga. Oke. Oh, ada yang Jogja, Subang. Wah, lama nih. Kayaknya aku nggak ke Subang tuh udah lama deh. Bandung, Abu Dhabi. Wah, ada yang di Abu Dhabi juga. Di sana jam berapa kalau di Abu Dhabi? Kalau boleh tahu. Ada yang dari Padang, Bandar Lampung. Wah, lengkap ya. Berarti udah mulai merambah ke Sumatera itu. Yang Kalimantan apakah ada? Atau NTT, NTB? Oh, 3.30. Oke. Kebetulan aku lagi di China. Kalau di sini setengah 8. 18.33, 19.33 gitu. Dan baru saja maghrib karena lagi pendek gitu ya siangnya. Oh, dari mana lagi nih? Malang. Oke. Dari Padang. Ya, jadi kangen masakan Padang. Oke, oke, terima kasih teman-teman yang sudah meramaikan chat gitu ya. Selamat datang sekali lagi untuk kakak-kakak semuanya, teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar PhD Mentorship 2026. Oke, sebelum kita mulai, mungkin dari kakak-kakak, teman-teman, kalau ada yang mau siapin kopinya dulu, kayak aku di sini, aku udah nyiapin kopi di sini BTW. Oh, nggak kelihatan, teman-teman, virtual background. Eh, Oke, kalau ada yang mau siapin cemilannya juga boleh. Jadi nanti kita sambil ngobrol santai aja. Nanti kita sebenarnya ini ya explore gitu ya, cari tahu sebetulnya di PhD Mentorship program Indonesia Melek Global di tahun ini tuh ada apa aja sih dan kira-kira kalau sebagai mentor apa yang bisa diberikan dan kalau sebagai mentee apa yang bisa didapatkan. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita sama-sama berimpact kayak gitu. Oke. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Fatika, selaku moderator untuk kegiatan webinar PhD Mentorship di malam hari ini yang diselenggarakan oleh Indonesia Mengglobal. Dan hari ini pastinya kita akan tadi membahas tentang program dari PhD Mentorship Indonesia Mengglobal tahun ini dan menghadirkan dua speaker gitu, dua narasumber yang beliau-beliau ini merupakan PhD Mentorship Koordinator Indonesia Mengglobal di tahun 2026. Ada Mbak Dwi dan ada Mas Faisal. Mungkin aku mau say hi dulu kali ya. Mas Faisal, Mbak Dwi, apa kabarnya nih? Kalau boleh tahu, mungkin bisa on mic, biar aku nggak sendirian ngomong di sini. Halo Mbak Dwi. Kabar baik, halo Mbak Baik. Pretiwi ya. Kabar Salam, baik, salam Kak. Posisi, ya setengah Hmm. 10 udah. oh iya, udah malam ya Mbak Dwi. Mbak Dwi Hmm, posisi di mana Mbak? Kalau Mbak Dwi? di Queensland. Di Queensland. Oke, iya Ya. ya. Udah lebih cepat ya, karena waktunya lebih cepat ya. Hmm, Kalau Mas Faisal posisi di mana nih Mas? Saya di Yokohama. Terdengar ya Mbak ya? Suara saya. Oke, aman aman aman. Di sana udah jam berapa nih Mas kalau Mas Faisal? Di sini jam setengah 9 malam. Jam setengah 9 malam. Oh berarti lebih cepat. Karena kita, oh iya, menjauh dari Katulistiwa ya, jadi mungkin lebih cepat. Oke, oke. Kita langsung saja ke acara selanjutnya. Nah, sebelum kita ini ya, sebelum kita masuk ke narasumber gitu untuk menceritakan bagaimana PhD Mentorship Program Indonesia Mengglobal tahun 2026 ini, mungkin kita sesi foto dulu kali ya, biar masih seger gitu ya. Soalnya Mbak Dwi sama Mas Faisal udah malam. Oke, kita sesi foto dulu. Mungkin aku akan bantu share screen dari kakak-kakak, dari peserta, mungkin Mbak, Mas, Bang. Aduh, aku manggilnya apa lagi nih? Ya udah kakak-kakak aja deh dan teman-teman. Mungkin bisa kita open cam sebentar untuk dokumentasi. Ya, ditunggu di aku ada 3 slide, tapi slide satunya belum open cam semua nih. Oke, ayo masih ditunggu. Ada Kak Iza, ada Kak Lila, Kak Rohani, Kak Revmita. Nah, aku panggil satu-satu nih lama-lama nih. Kak Dini, Kak Vina. Oke, kita open cam sebentar. Oke.
Kalau gitu aku hitung mundur untuk fotonya ya. Di sini ada 3 slide, jadi mungkin akan 3 kali. Oke, oke. Dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Oke, karena kita sudah dokumentasi gitu ya. Nanti mungkin kalau di akhir makin rame dan makin banyak yang open camp, kita akan bikin sesi dokumentasi yang kedua gitu ya. Tapi kita langsung aja ke materi yang pertama. Nah, di materi pertama kita ada satu narasumber sudah diperkenalkan gitu ya tadi. Eh, beliau saat ini di Queensland gitu ya. Beliau saat ini di Yokohama. Mas Faisal dulu, sorry. Beliau lulusan Rice University dengan beasiswa Fulbright. Jadi siapa nih yang lagi mentargetkan beasiswa Fulbright? Nah, kalau misalnya mau link in ya, biar connect sama Mas Faisal atau sama Mbak Dwi nanti aku akan drop di kolom chat. Jadi nanti kalau misalnya dapat informasi, ada informasi update gitu ya soal PhD mentorship programnya Indonesia Mengglobal, biasanya kita suka repost di sana. Kayak gitu. Mungkin langsung aja waktu dan tempat aku persilahkan ke Mas Faisal. Silakan Mas Faisal. Oke, terdengar ya suara saya? Yes, aman Oke. Mas. Oke. Ya. Oke, jadi di sini sebetulnya em, di sini sebagai pembicara saya lebih banyak sharing-sharing ya daripada memberikan info-info yang terlalu formal. Jadi nanti silahkan kalau seandainya ada pertanyaan bisa saya sampaikan setelah ataupun sesi diskusi setelah em, penyampaian materi ini. Nah, oke, nah, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum suatu program dari PhD mentorship. Nah, di sini saya akan mencoba membahas apa itu yang pertama, bahwa apa itu Indonesia Mengglobal, kemudian bagaimana PhD mentorship program ini dirancang, kemudian siapa yang dapat mengikuti, bagaimana timelinenya, dan kira-kira apa yang diharapkan dari teman-teman. Nah, harapannya setelah sesi ini, teman-teman tidak hanya tahu cara mendaftar, tapi juga memahami yang paling penting adalah semangat utama dari program ini. Nah, yang pertama, apa itu sebetulnya Indonesia Mengglobal? Nah, di sini sekilas saya akan menjelaskan bahwa Indonesia Mengglobal itu adalah sebuah platform berbasis relawan atau volunteer yang dia bertujuan untuk memberikan informasi, menginspirasi, ataupun juga memberdayakan teman-teman Indonesia yang ingin menempuh pendidikan maupun karir secara global. Jadi, IM atau Indonesia Mengglobal ini dimulai pada tahun 2012 oleh mahasiswa di Stanford University. Jadi sejak awal fokusnya itu memang membagikan informasi. Dari awal itu memang membagikan informasi secara praktis, bagaimana tentang studi ke luar negeri, kemudian bagaimana apply university, kemudian bagaimana mendapatkan funding atau scholarship, dan juga membagikan pengalaman hidup di berbagai negara. Nah, yang menarik dari Indonesia Mengglobal ini adalah pendekatannya tidak hanya informatif, tetapi juga personal. Jadi IM banyak sekali membagikan cerita-cerita nyata dari mahasiswa, kemudian ada alumni, kemudian ada profesional, dan juga ada juga kontributor Indonesia di berbagai belahan dunia lainnya. Sampai saat ini, di website Indonesia Mengglobal sendiri, itu sudah memiliki lebih dari 900 artikel, yang terdiri dari lebih dari 500 kontributor, dan juga puluhan ribu subscriber ataupun pembacanya. Nah, jadi Indonesia Mengglobal bukan hanya em, website informasinya, tapi juga ini adalah suatu komunitas. Kemudian yang awalnya itu adalah tumbuh dari semangat yang saling berbagi. Nah, kalau kita misalnya googling website Indonesia Mengglobal, kita akan melihat bahwa di websitenya itu mempunyai artikelnya itu sebetulnya membentuk semacam ekosistem pengetahuan ya. Ada artikel yang membahas mengenai aplikasi PhD secara teknis, yaitu adalah bagaimana cara membuat SOP atau Statement of Purpose. Kemudian ada cara membuat academic CV, bagaimana
membuat cold email, kemudian mencari supervisor, membuat research proposal, funding, sampai dengan interview, persiapan interview. Ada juga cerita-cerita di mentorship dan juga success stories, di mana biasanya kita, sebetulnya saya juga sempat membaca di website ini, bisa melihat bagaimana orang lain tuh, bagaimana proses aplikasi untuk mendapatkan kampus, kemudian akhirnya ada juga yang gagal, kemudian akhirnya mencoba lagi, dan akhirnya mereka menemukan jalannya, entah itu akan melanjutkan tetap kuliah di luar negeri mendapatkan beasiswa, atau bahkan ada yang ternyata bekerja di luar negeri. Nah, selain itu, ada artikel tentang kehidupan sebagai mahasiswa PhD. Nah, di sini termasuk tantangan riset, kemudian ada tekanan akademik, kemudian em, bagaimana, ada juga tentang kesehatan mental, kemudian ada komunitas, dan juga bagaimana beradaptasi hidup di luar negeri. Nah, bahkan ada juga cerita di, ada juga cerita menjadi orang tua saat PhD. Nah, salah satunya seperti saya, menjadi orang tua saat PhD, atau bahkan sendiri ada PhD Mom, yang menunjukkan bahwa perjalanan akademik itu tidak pernah terpisah dari kehidupan personal. Nah, khususnya PhD ini. Salah satu tagline yang sering disampaikan oleh senior-senior saya sebelum menjalani PhD adalah, PhD itu bukan tentang bagaimana kita intelektual, kepandaian kita, namun itu lebih kepada endurance. Jadi bagaimana, karena PhD ini perjalanan yang panjang, jadi dia tidak terlepas dari kehidupan personal, sehingga endurance lebih penting dibandingkan kepandaian secara intelektual sendiri. Jadi pesan utamanya adalah, di website Indonesia Mengglobal ini tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga menghadirkan role model. Nah, cerita-cerita ini dia akan membuat perjalanan PhD terasa lebih terlihat, terasa lebih manusiawi, dan mungkin lebih mungkin untuk dijalani. Nah, di Indonesia Mengglobal sendiri, salah satu kekuatannya itu adalah cerita. Nah, informasi tentang aplikasi PhD mungkin bisa kita temukan di banyak tempat, tetapi cerita nyata yang membuat proses ini terasa lebih dekat. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang akhirnya diterima di kampus bagus pun, itu pun juga melewati suatu perjuangan yang tidak hanya akan selalu sukses, namun juga banyak sekali kegagalan, bahkan ada kebingungan, bahkan berkali-kali merevisi dokumen, dan juga mungkin ada yang ragu-ragu untuk mengambil kuliah, ataupun tidak tidak mengambil kuliah gitu ya. Nah, contoh yang ditampilkan di sini adalah cerita perjalanan aplikasi yang tidak langsung berhasil. Di sini ada, jadi dari sini ada cerita Mas Jody ini, dia menceritakan bagaimana ada penolakan beasiswa di sana, bahwa ada kegagalan mencoba di percobaan awal mentorship, kemudian akhirnya melalui proses mentoring, PhD mentoring, kemudian akhirnya dia memperbaiki strategi aplikasinya, dan kemudian rasa percaya dirinya tumbuh karena sudah berkali-kali gagal, dan akhirnya dokumennya menjadi lebih kuat, dan akhirnya dia mendapatkan kuliah. Nah, dari sini cerita-cerita, sedikit cerita dari website Indonesia Global ini tidak hanya menjadi informasi, tapi pada akhirnya itu menjadi inspirasi, kemudian menjadi kepercayaan diri, dan akhirnya menjadi aksi yang nyata. Salah satunya adalah kita wujudkan bagaimana kita ingin membuat suatu program PhD mentorship ini. Nah, PhD mentorship ini adalah program mentoring online atau daring, secara selama 10 minggu secara gratis, yang mempertemukan antara calon pelamar PhD dari Indonesia pastinya dengan mentor yang merupakan mahasiswa PhD yang saat ini sedang menjalani PhD, atau lulusan PhD dari luar negeri. Nah, program ini sebetulnya berawal namanya dari PhD Bootcamp yang dimulai di tahun 2020. Nah, kemudian di tahun 2026 namanya diganti menjadi dua PhD mentorship. Nah, selama program, Menti akan mengikuti modul mingguan, kemudian akan mendapatkan arahan, em, dan juga melakukan sesi one-on-one dengan mentor. Nah, fokusnya di sini adalah membantu peserta menyiapkan dokumen, kemudian memperbaiki strategi aplikasi, seperti memperbaiki CV, kemudian statement of purpose, kemudian research proposal, kemudian mencari supervisor, kemudian membuat email outreach, mencari funding, hingga persiapan interview. Nah, meskipun sebetulnya program ini adalah gratis,
Itu namun bukan berarti ini adalah sesuatu yang ringan, namun justru sebetulnya yang kita minta adalah komitmen dan juga keaktifan dari peserta, khususnya mentee. Ini menjadi sangat penting sekali. Nah, selanjutnya, em, mengapa program PhD mentorship ini menjadi penting? Nah, karena sebetulnya banyak sekali calon-calon pelamar PhD itu mempunyai potensi akademik yang kuat, tetapi pada akhirnya eh, bingung harus mulai dari mana. Ada yang tidak tahu bagaimana mencari supervisor, ada yang bahkan tidak mungkin belum paham perbedaan sistem aplikasi di Amerika, Eropa, Australia, ataupun Asia. Ada juga yang belum tahu bagaimana menyusun statement of purpose atau research proposal yang meyakinkan. Sebagai contoh, dari pengalaman saya pribadi, saya mengalami berkali-kali perubahan statement of purpose sebelum akhirnya itu menjadi final draft yang akhirnya saya kirimkan eh, kepada untuk apply beasiswa ataupun juga untuk apply kepada supervisor. Nah, sebetulnya aplikasi PhD itu bukan hanya mengenai tentang nilai ataupun ijazah. Nah, namun aplikasi yang kuat itu biasanya membutuhkan research fit antara pelamar kepada supervisor ataupun juga kepada fundingnya. Kemudian ada dokumen yang jelas, kemudian timelinenya pun juga realistis, dan juga, karena kita pun juga harus tetap melihat bagaimana funding ataupun beasiswa seandainya seperti itu. Seandainya fundingnya eksternal, maka kita harus melihat timelinenya itu realistis terhadap em, timeline kuliah maupun timeline kita sendiri. Kemudian juga kita harus memahami sistem pendanaan, apakah itu eksternal ataupun dari kampus atau dari funding dari supervisor. Nah, dan disinilah mentorship itu menjadi penting. Jadi mentor bukan hanya orang yang menggantikan usaha kita, nah, tapi sebaliknya orang yang membantu kita melihat arah. Jadi mentor itu hanya berfungsi untuk membantu kita melihat arah, kemudian memberi feedback, dan juga menjadi tempat untuk bertanya secara spesifik. Ya, karena mentor tadi itu adalah yang pernah melewatinya. Jadi keaktifan itu menjadi faktor utama dari mentinya. Nah, secara umum tujuan program ini adalah membantu calon pelamar PhD menyiapkan aplikasi yang lebih strategis dan realistis. Nah, target pesertanya adalah orang Indonesia yang sedang mengeksplorasi atau mempersiapkan aplikasi PhD di luar negeri. Nah, formatnya itu mencakup di sini sesi mentoring, ada tugas ataupun assignment, ada feedback dari mentor, dan juga aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta itu mempersiapkan aplikasinya. Nanti akan lebih detailnya dijelaskan di pembicaraan yang kedua dari Mbak Dwi. Nah, output yang diharapkan bukan sekedar langsung diterima PhD di sini. Namun karena program ini tidak menjanjikan admission, um, beasiswa ataupun supervisor, tapi outputnya di sini lebih realistis, yaitu adalah peserta ataupun mentor itu ataupun mentee itu memiliki arah aplikasi yang jelas gitu. Jadi program ini bukan jalan pintas, program ini adalah sistem yang mendukung bagi mereka yang siap terlibat secara aktif. Jadi yang perlu ditekankan adalah keaktifannya di sini. Nah, selanjutnya secara umum timelinenya dari PhD mentorship program ini karena sekarang sudah dibuka, yaitu adalah pendaftaran untuk mentor dari tanggal 7 Juni sampai 15 Juli. Jadi sekitar 1 bulan lagi. Sementara untuk mentinya dibuka dari 14 Juni sampai 20 Juli, jadi masih lebih dari 1 bulan. Nah, setelah itu ada proses em, seleksi dan juga pairing yang akan dilakukan pada tanggal 14 Agustus. Kemudian hasilnya diumumkan saat insya Allah saat eh, hari kemerdekaan Indonesia ya, tanggal 17 atau 18 Agustus. Nah, program mentorship ini akhirnya akan dimulai dari 6 September selama 10 minggu sampai 14 November. Karena kebetulan karena saya dari Amerika, yang saat itu saya fokusnya di Amerika, jadi deadline application to PhD itu adalah biasanya Desember, pertengahan Desember tanggal 15 ya. Jadi masih ada waktu dari sekarang untuk mempersiapkan khususnya yang untuk mendaftar kuliah ke Amerika karena pengalaman saya seperti itu.
Nah, jadi jangan lupa untuk memperhatikan tanggal-tanggal ini dan tidak menunggu sampai mendekati deadline karena kita kebiasaan mendekati deadline ternyata terlewat biasanya seperti itu. Jadi semakin awal menyiapkan aplikasi, semakin baik biasanya kualitas jawaban dan dokumen yang bisa kita siapkan. Nah, siapa saja yang sebaiknya mengikuti program ini? Jadi ini tidak wajib, tapi sebaiknya. Nah, untuk calon menti sendiri, program ini cocok untuk teman-teman yang sedang merencanakan aplikasi PhD ke luar negeri, membutuhkan feedback terhadap strategi aplikasi, dan juga siap menyiapkan draft dokumen, serta yang paling jelas adalah mengikuti sesi secara aktif. Nah, untuk calon mentor, ini terbuka untuk orang Indonesia juga yang sedang atau telah menempuh studi doktoral atau PhD di luar negeri, dan juga punya semangat volunteer atau membantu calon pelamar PhD yang bisa berkomitmen selama periode tersebut. Nah, yang perlu ditekankan kembali bahwa program ini itu hanya mendukung proses persiapan. Jadi ini tidak menjamin peserta diterima di kampus tertentu ataupun mendapatkan beasiswa tertentu atau memperoleh supervisor tertentu. Keberhasilan program ini secara khusus untuk Menti sangat bergantung pada usaha, kesiapan, kualitas aplikasi, dan juga kecocokan masing-masing para teman-teman atau teman-teman eh, yang akan apply PhD. Gitu. Nah, itu dari saya. Saya akan berikan sedikit overview mengenai PhD program, PhD mentorship program yang secara detailnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dwi sebagai speaker 2. Silahkan, Mbak Betty. Oke, terima kasih banyak Mas Faisal. Oke, selanjutnya kita masih lanjut, topiknya masih sama gitu ya, masih terkait dengan PhD Mentorship Program dari Indonesia Mengglobal di tahun 2026 ini. Nah, selanjutnya nanti akan diberikan lebih jelas lagi, lebih detail lagi terkait dengan program oleh Mbak Dwi Sugiharti. Jadi Mbak Dwi ini PhD-nya ini di Tourism and Community Resilience di James Cook University gitu di Australia. Dan Mbak Dwi juga PhD Mentorship Coordinator Indonesia Mengglobal di tahun 2026 ini. Mungkin langsung aja ke Mbak Dwi, silakan waktu dan tempat. Oke, makasih Betty. Makasih Mas Faisal. Ini slide-nya yang bikin Mas Faisal. Jadi sangat terbantukan banget. Eh, mau melanjutkan aja sih sebenarnya cuma sharing lebih ke experience-nya di sini. Jadi tadi yang menarik Mas Faisal udah mention PhD sebut endurance ya. Jadi memang itu intinya intinya sih sebenarnya di situ. Jadi PhD itu eh, nggak mesti harus orang pintar. Jadi nanti karena kalau saya kalau mau merangkum PhD itu apa tuh kayak life changing journey. Jadi benar-benar hidup kita tuh bisa berubah. Plan dari A bisa jadi Z gitu. Bisa apapun bisa terjadi di tengah-tengah itu. Jadi memang endurance sama resilience-nya kita tuh di benar-benar ditested nanti selama proses studinya kita. Jadi di Indonesia Mengglobal ini memang kita eh, berusaha untuk menjembatani, menolong adik-adik kita yang mau untuk melanjutkan S3-nya. Jadi di setiap kesempatan ketika saya diminta eh, ngasih guidance, jadi PSD itu eh, istilahnya apa ya, ultimate investment di diri kita gitu loh. Setelah PSG itu kan udah nggak ada level lagi yang lebih tinggi, ada postdoc tapi tetap apa namanya degree-nya tetap PSG itu paling tinggi. Jadi di sini memang experience-nya itu memang gimana sih cara kita eh, memanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi make the most of it during the mentorship. Eh, Next Mbak Betty, ini yang kentur. Oh, oke. Eh, jadi tadi pas Mas Faisal tunjukkan bahwa setelah mendaftar dengan beberapa dokumen yang harus submit. Jadi dokumen itu lebih lebih karena eh, apa ya, antusiasme dari tahun-tahun sebelumnya, pengalaman saya sebagai mentor di sini itu mentinya banyak banget yang daftar. Jadi kenapa akhirnya ada beberapa dokumen yang kita kita minta untuk disubmit dan ada video itu lebih supaya bisa memfilter karena nantinya juga
mentornya itu kita berusaha untuk mengcover semuanya dari field of study-nya, terus dari regionalnya. Jadi berusaha sebisa mungkin kita bisa pairing mentor with mentee-nya itu se, se, se- semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Jadi kita matching, mentees are paired with mentors. Jadi berdasarkan expertise-nya mentors, misalnya dia dia lagi apakah dia sedang PhD atau sudah, eh, dia keahliannya di bidang apa. Kemudian juga eh, di salah satu permintaan yang kita harapkan menti bisa kasih ke kita itu bahwa mau kuliahnya itu di mana gitu. Jadi ada perbedaan apa namanya secara regionality eh, requirement-nya, terus juga apakah ada beberapa negara yang tidak membutuhkan apa namanya finding supervisors eh, sebelum mulai apply apa namanya PhD-nya ini. Kemudian plan, eh, jadi setelah udah matching, jadi udah ketemu mentornya, jadi biasanya eh, mentor itu akan dihadapkan beberapa pilihan, ada beberapa layers dari mentee, kemudian memilih dua besar yang paling dekat dengan expertise-nya mereka, kemudian sudah dipasangkan itu akan ada initial meetingnya, jadi bisa lewat Zoom. Kemudian di situ itu benarnya initial meetingnya itu eh, yang paling pentingnya di situ menti akan communicate dengan mentornya itu akan ngomong maunya apa gitu, karena saya yakin teman-teman menti ini kan stagesnya beda-beda ya. Ada yang mungkin sekarang masih belajar bahasa Inggris, masih kursus bahasa Inggris. Ada yang udah yakin gitu, saya mau kuliah di Amerika, saya mau kuliah di Jepang lah. Terus udah mulai-mulai cari. Terus ada juga yang udah udah punya ide mau neliti apa. Jadi bisa jadi beda-beda. Nah, itu harus diomongkan di initial plan-nya di initial meeting-nya ini. Karena itu akan memberi gambaran jelas ke mentornya mereka tuh harus ngapain. Di mana bisa apa bisa masuk dan bisa bisa membimbing mentinya untuk mencapai goal tersebut. Kemudian eh, menti juga harus tadi Mas Faisal kan bilang yang proaktifnya tuh menti. Jadi memang mentorship itu drivernya tuh mentinya gitu. Jadi eh, manfaatkan mentor, manfaatkan kami-kami ini. Jadi ya tadi yang ditulis di awal make the most of it. Jadi berusaha sebanyak mungkin mengambil manfaat dari program ini. Jadi drive kalau ada pertanyaan atau apa yang diperlukan, misalnya eh, jadi kadang kita harus bisa memahami kelemahan kita. Misalnya, oh saya masih kurang di apa namanya nggak pede untuk approaching supervisor. Gimana sih caranya? Jadi itu yang targetnya. Jadi semakin detail target yang bisa kita infokan ke mentor itu akan semakin baik. Kemudian feedback setelah setelah menti itu uh, kan nanti ada assignment. Jadi assignmentnya itu memang eh, apa ya structure gitu. Jadi memang udah jelas. Tapi di setiap assignment itu akan beda-beda resultnya karena setiap mentee itu kan akan berbeda levelnya dan eh, kebutuhannya juga akan beda. Nah, tugasnya mentor kemudian giving feedback. Jadi semuanya itu akan diberi masukan. Kemudian usahakan feedbacknya itu eh, langsung dilakukan gitu loh. Dilakukan karena nanti akan masih ada kesempatan untuk discussing. Terus jadi di feedback itu mentor yang saya paham dan semua mentor yang saya kenal itu akan memberikan feedback sedetail mungkin. Apa sih yang kurang berdasarkan pengalaman mereka. Jadi mentor itu akan menempatkan eh, diri mereka di posisi pada saat mereka dulu mau apply PhD. Jadi kayak reflecting themselves gitu. Jadi uh, mereka akan menggali dulu tuh saya pengalamannya begini-begini. Jadi uh, kan dari pengalaman itu kadang-kadang kita malah belajar ya, kita kurangnya apa dulu. Nah, itu biasanya mentor akan justru mengasih feedback di situ dan itu sangat bagus sekali.
Next, Mbak Preti. Jadi ini beberapa topik. Jadi typically ini jadi tentang research interest. Jadi kalau misalnya uh, apa mau mau melanjutkan S3 itu kan uh, kalau saya melihatnya ada dua hal ya. Ada yang secara akademis, misalnya teman-teman yang dosen memang kebutuhan untuk lanjut PhD. Karena dari segi keilmuan itu memungkinkan mereka untuk equip themselves more gitu kan. Jadi uh, kemudian ada dari sisi profesional, mungkin ada yang untuk promosi atau nanti mau mencoba eksplor uh, peluang yang lain. Jadi itu maksudnya dari research interest-nya itu dan itu research interest itu akan lebih smooth. Jadi uh, ketika kita paham yang mau kita lakukan gitu dan kita bisa paham apa yang mau kita lakukan kalau itu berdasarkan apa yang sedang kita kerjakan atau pengalaman kita bisa dari educational background atau dari job experience sekarang dari dulu atau sekarang. Kemudian research proposal ini lebih ke uh, formatnya atau lebih ke apa ya kayak guidance-nya. Jadi research proposal itu yang dibutuhkan apa. Jadi kayak misalnya harus jelas problem statement-nya, terus harus jelas metodologinya, terus mau meneliti di mana itu harus jelas research area-nya itu di mana dan kenapa gitu. Karena inti inti dari PhD itu uh, setiap PhD student itu harus bisa convincing, meyakinkan bahwa riset yang mau saya lakukan itu belum pernah dilakukan oleh yang orang lain. Jadi uh, riset saya itu akan bisa filling the gap yang udah existing sekarang. Itu intinya di situ. Jadi uh, di riset proposal ini memang kuncinya di sini. Jadi kita harus tahu mau meneliti apa, di mana, kenapa, terus apa namanya impact-nya tuh apa, kontribusi ke knowledge dan practical contribution-nya tuh apa. Kemudian funding, oh ini sini ya, sorry, academic CV. Ya, academic CV itu uh, akan sangat bermanfaat ketika mencari profesor. Jadi karena kita nggak mencak kita kita nggak mencari yang di dalam negeri, jadi kita mau yang di luar negeri. Jadi uh, mereka itu akan melihat kapabilitas kita karena mereka belum tahu kita kan dari CV yang kita lampirkan. Nah, itu sebisa mungkin memang inline dengan apa yang mau kita lakukan, risetnya kita apa. Jadi banyak dari beberapa sih, nggak banyak, beberapa CV yang masuk, yang pernah saya mentor itu, memang semua pekerjaan dimasukkan di situ. Sebenarnya itu nggak perlu, atau ada foto yang dipajang. Sebenarnya hal yang apa ya, yang hal uh, beberapa hal yang berbeda dari yang biasa kita lakukan di Indonesia. Kemudian supervisor outreach email itu, jadi uh, persiapan untuk applying PhD itu nggak bisa, jadi it's not overnight gitu. Jadi nggak 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 jangan berharap bisa cepat gitu, bisa instan. Semua semua yang sudah sedang sedang PhD sekarang atau yang sudah complete itu pasti mengalami ini, mencari supervisor itu sangat 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 susah. Jadi pengalaman saya tuh mungkin ratusan email saya kirim dan ditolak itu banyak dan itu udah biasa gitu. Jadi apa namanya persiapkan juga mental mental ditolak. Kemudian apa ya persiapkan bahwa saya harus mengirim dalam jumlah besar email ke beberapa supervisor. Kemudian karena sudah tahu itu di background knowledge-nya sekarang, berarti teman-teman harus sudah mulai browsing. Jadi ketika saya mau kuliah di Amerika, mau ke universitas apa, browsing profesornya, terus dilihat. Jadi yang dilihat itu research interest-nya mereka dilihat. Kemudian dilihat juga previous students-nya. Jadi ada beberapa profesor itu mereka suka supervising Asian students. Kenapa? Karena
kita kan developing countries ya. Jadi ketika mereka supervising students from developing countries itu fundingnya banyak ke mereka. Mereka dapat insentif banyak karena disitulah knowledge mereka tuh dipakai gitu. Itu juga jadi hal-hal kecil dibuka-buka aja satu-satu. Dulu saya tabnya sampai banyak banget itu. Satu-satu saya buka Profesor A, B, C, D itu dicatat gitu. Oh Profesor A pernah bimbing mahasiswa Cina misalnya atau Malaysia tentang tentang apa risetnya ABC ditulis semuanya. Itu akan menjembatani komunikasi kita ke beliau tuh seperti apa gitu. Terus ketika kita mau milih beliau ini, diusahakan kita pernah baca karyanya. Jadi ketika kita ngomong di email, itu diomongin. Misalnya, I have read your research, and then itu yang inspire saya untuk meneliti gini-gini, bla bla bla. Jadi harus ada apa ya, line yang attracting mereka langsung. Oh, ini anak ternyata paham ya yang saya lakukan dulu itu apa gitu. Jadi paling enggak itu yang membuat mereka uh, membalas apa namanya emailnya kita. Kemudian funding, application timeline. Jadi uh, ini lebih ke kan tadi Mas Faisal bilang kita tentang endurance ya. Jadi endurance-nya kita itu akan, maksudnya kita akan bisa bertahan dengan lebih baik, lebih resilient itu ketika dari diri kita tuh ada motivasi. Jadi self motivation itu benar-benar uh, wajib dipunyai oleh semua PhD candidate. Nah, salah satu ciri bahwa apa namanya we are self motivated itu ketika kita paling enggak uh, pernah mencoba cari tahu apa sih scholarship yang ada di situ. Terus kalau saya mau masuk Universitas A, kapan sih mereka apa namanya application-nya itu open, kapan sih tutupnya. Jadi ada kayak tadi kan Mas Faisal bilang kalau di Asia ada time range-nya tuh beda-beda. Jadi itu terus kemudian yang terakhir itu interview. Jadi uh, ini nggak semua negara sih, tapi kebanyakan memang uh, profesor uh, itu bentuk mereka berkomunikasi awal ya. Jadi mereka pengen tahu tentang diri kita. Jadi nanti akan ada mock interview dan ini juga interview untuk how to find the funding. Jadi biasanya uh, untuk pemilihan funding, jadi setiap funder itu kan mereka punya visi misi ya. Kayak Australian Development Award itu kan itu punya Australian government. Dia punya misi uh, bahwa pemerintah Australia itu harus bisa membantu negara-negara berkembang. Jadi setiap setiap funder itu punya punya keinginan beda-beda. Jadi itu coba dicari tahu gitu. Setiap kali kita pengen misalnya mau universitas A, bisa jadi dari internal scholarship dari universitasnya atau bisa jadi dari eksternalnya. Itu coba dicari tahu. Mereka jadi itu akan bisa menjawab ketika teman-teman tuh ditanya kenapa sih kita harus ngasih kamu scholarship? Itu pertanyaan yang paling sering gitu loh. Why do we have to grant you the scholarship gitu. Jadi kalau itu bisa tahu itu bisa bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian tadi juga Mas Faisal bilang uh, ada beberapa PhD. Jadi profesor-profesor ini biasanya karena dia sudah sangat terkenal ya. Jadi uh, mereka dapat dapat uh, dapat grant untuk beberapa proyeknya. Uh, Ketika kita email profesor, terus kita bisa tahu dia lagi punya project dan kita ngomong gitu, misalnya project itu bersinggungan sangat dekat dengan apa yang kita lakukan atau dengan apa yang kita paham, itu akan kemungkinan diterima lebih besar karena profesor itu pertama di luar negeri itu PhD student tuh dianggap sebagai kerjaan. Jadi mereka kalau mendapatkan staff yang walaupun PhD student itu di mata yang memberi funding itu valuable asset gitu loh. Jadi ketika bisa bisa jadi biasanya tuh di profilnya profesor itu bisa
bisa kebaca funding, ongoing funding atau ongoing project. Itu kalau misalnya dekat dengan expertise-nya kita, tawarin diri kita aja, bisa nggak saya gabung ke situ? Itu kan kebaca dia fundingnya sejak tahun kapan. Siapa tahu masih lama. Banyak teman-teman yang seperti itu. Jadi S2-nya dia apa, terus mirip gitu. Terus dia nawarin. Itu akhirnya bisa, karena profesor itu akan senang. Dia nggak harus cari, dia nggak harus cari staff lain dan banyak kelebihannya kan nanti eh, dia akan dapat manfaat dari publikasi dari mahasiswa barunya terus ya itu lagi jadi begitu dan funding itu akan bisa extended ketika dia dapat new new PhD student itu jadi itu. Eh, Next Mbak Putih. Eh, jadi ini yang paling penting ya jadi eh, memang sifatnya ini semua mentor itu kan volunteer. Jadi memang kita nggak mencharge sama sekali. Memang apa ya kayak ya very common lah kita ketika ketika kita mendapatkan barang yang free of charge itu kayaknya kita ya take it for granted gitu loh. Tuh saya nggak bayar gitu. Tapi eh, saya kok saya sih ngeliatnya sayang ya. Jadi saya pengalaman justru saya pas jadi mentor saya nyari-nyari menti saya gitu. Menti saya tuh nggak aktif. Jadi saya yang WA dia, saya yang email eh, apa namanya pertama assignment-nya dia selalu mepet-mepet gitu loh. Harusnya jadi cuma sehari sebelum itu. Nah, padahal kan dari assignment itu saya harus kasih feedback gitu. Nah, terus jadi saya jadi apa ya kayak kayak ya seperti tadi yang Mas Faisal bilang jadi kita mentinya itu harus yang proaktif, harus yang mendrive sesi mentorshipnya itu. Karena sayang aja sih walaupun eh, ya memang this is free gitu, but tapi ya make the most of it. Jadi memang mentor role kita kan nggak bisa. Jadi kesannya apa ya kayak kayak pada akhirnya saya jadi ngomong yang butuh siapa gitu. Eh, jadi take inisiatif. Jadi terus prepare draftnya. Eh, ada beberapa menti yang sangat bagus yang kan assignment itu akan dikasih eh, semuanya in advance gitu. Jadi akan kebaca assignment 1, 2, 3, 4 itu kebaca. Ada eh, ada mentor lain yang saya ngobrol gitu, mentinya tuh sangat-sangat proaktif. Jadi assignment yang berikutnya itu dia sudah baca gitu dan akhirnya dari relationship yang seperti itu terbukti yang itu yang lebih berhasil. Jadi eh, apa namanya itu kembali ke diri sendiri sih. Jadi misalnya eh, teman-teman yang mau PhD itu ya itu tadi eh, harus intinya harus bisa menjawab saya saya butuh PhD itu untuk apa sih gitu. Itu yang paling penting. Ketika ketika memang itu butuh suatu kebutuhan, pasti mentorship ini akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi ada sejumlah boundariesnya sini ada batasannya. Jadi kita support application, kita nggak bisa menuliskan, kita nggak bisa menjanjikan bahwa outcome-nya itu you will be admitted to uh, ke uninya itu. Jadi uh, dimanfaatkan sebaik mungkin, kemudian konsistensinya sih, karena ini kan waktunya sangat singkat. Uh, Kemudian uh, ya, seperti tadi saya sudah bilang bahwa di tiap-tiap menti itu kemungkinan stagesnya lagi beda-beda gitu. Nggak masalah misalnya yang sekarang masih preparing Englishnya bisa jadi pas the end of the mentorship belum bisa applying uh, apa namanya untuk ke uni manapun gitu tapi paling nggak ada prepare-nya di misalnya di CV-nya udah semakin baik terus dia punya gambaran nanti interviewnya seperti apa terus how to reach out to the professor terus cara cari fundingnya gimana paling nggak hal seperti itu yang membuat dia paling nggak a few steps you know better than before gitu. Jadi itu next Mbak Betty. Oh, oke. So ini mentor application terus mentinya. Jadi silakan di scan.
Terus kebanyakan dari teman-teman kan udah S2 ya, bisa jadi ini tapi ini untuk PSD ya, sorry. Soalnya ada mentor master juga. Ini oke, kayaknya udah itu ya. Oke, thank you kalau gitu. Jadi ini formnya, jadi agendanya udah jelas di sini ya. Oke. Oke, jadi ini formnya mungkin Mas Faisal mau mau jelasin lebih lanjut atau gimana? Oh, silakan Mbak Dwi. Masih sesinya, Mbak. Oh, oke. Ya, silakan. Iya, jadi eh, ini personal data terus next ini. Ya, Oke, ya, ya, siap, ya, silakan, Mbak. ya, eh, jadi ini formnya mungkin memang harus dicoba ya kayak gini. Maksudnya ya ini tentang educational backgroundnya. Jadi S1-nya dulu di mana, kemudian eh, master degree S2-nya di mana. Hmm. Itu kan yang tanda asterisk itu memang ke bachelor degree-nya ya Mas ya. Jadi masternya kita nggak kasih asterisk ya kayaknya. Ah, iya, betul, betul sekali. Ya, ini mungkin beberapa teman-teman. Jadi kalau di luar negeri itu PSC itu nggak mewajibkan master. Ada beberapa jalur yang seperti itu. Eh, ini kenapa kita nggak memasang itu suatu kewajiban untuk master. Jadi itu dimungkinkan. Ini juga kapan kapan planning to start your PhD. Jadi eh, pengalaman dari kami yang udah pernah dan sedang sedang melakukan PhD itu, eh, jadi misalnya sekarang bulan Juni ya, terus kecuali kalau sudah mulai apply terus sudah dapat sudah apply funding juga eh, untuk perkiraan mau mulai PhD di awal 2027 itu sangat-sangat hampir hampir sangat nggak mungkin gitu loh karena memang memang
eh, proses prosesnya tuh jadi dalam tahapan kita baru bisa dapat acceptance dari uni itu setelah kita secure profesornya kita gitu. Ada beberapa uni yang mewajibkan minimal dua, dan itu taking time gitu terus terang. Jadi diusahakan ini realistik sih, yang planning mau mulai PhD-nya kapan. Jadi setelah kita secure profesor itu kan kita apply ke uninya untuk dapat acceptance. Dari acceptance itu baru kita apply fundingnya, karena beberapa beberapa funder itu menginginkan eh, calon yang akan dia kasih biaya itu sudah diterima di universitas tertentu. Kemudian kita juga harus memperkirakan eh, apply visanya, terus eh, ya administratif worknya itu agak-agak taking time. Terus ini regionnya, eh, ini diusahakan benar-benar dipilih karena nanti pas pairingnya itu akan sangat-sangat apa ya, eh, pengaruh banget gitu. Jadi mentor-mentor yang kita rekrut itu dari semua penjuru dunia, dan dengan mengisi sedetail mungkin itu pairingnya akan semakin baik. Ya ini juga preferred university-nya. Kalau sudah ada ditulis. Ini juga jadi areanya itu eh, kan beberapa dari teman-teman mungkin S1-nya bidang apa, S2-nya bidang apa, beda-beda ya. Eh, Ditanyakan lagi ke diri sendiri PhD-nya itu untuk apa gitu. Apakah PhD-nya ini related ke apa yang kita lakukan sekarang? Bisa jadi mungkin lebih baik field of study-nya itu yang sangat dekat dengan pekerjaan kita gitu. Ini udah ada semuanya pilihannya, yang fundingnya. Untuk language proficiency-nya eh, itu juga beda-beda. Ada beberapa negara yang IELTS itu wajib, jadi mereka nggak terima TOEFL. Eh, Kemudian kan kita kalau mau tes IELTS itu di Indonesia mahal ya. Eh, Kebanyakan saya kalau kalau mentoring itu menyarankan yang TOEFL prediction dulu itu loh, yang jadi kan itu lebih murah. Walaupun walaupun nanti pas kita mau coba convert ke IELTS itu eh, mungkin levelnya harus direndahkan sedikit. Itu bisa dicoba pas pas untuk mengukur apa namanya, level of English-nya kita gitu. Ya, eh, ini juga misalnya apa research profile kalau nggak ada, jadi di di kebanyakan di luar negeri itu melihat PhD students itu sebagai suatu occupation. Jadi equal to employee ya. Jadi kalau bisa punya LinkedIn profile gitu bikin, karena pas kita nulis CV itu kan kita cantumkan, terus kita serahkan ke profesor, biasanya mereka klik di situ ini anak seperti apa gitu, pekerjaannya apa.
kalau memang belum punya publikasi atau apa research profile yang lain. Nah, ini yang tadi saya maksud eh, bahwa teman-teman, adik-adik semua mungkin beda-beda stagesnya. Jadi ditulis aja selengkap mungkin preparationnya apa. Misalnya saat ini masih masih kursus bahasa Inggris, tulis aja. Misalnya saya baru mikir mau ngambil PSD, tapi ini sekarang masih masih les IELTS-nya atau apa. Ini juga motivationnya. Jadi ditulis eh, jadi kayaknya kalau dari formnya mungkin ya saya kurang tahu. Mungkin beberapa teman-teman adik-adik mungkin melihatnya kok banyak banget ya diminta. Tapi memang 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 eh, prosedurnya akan seperti itu. Eh, pada saat applying for PhD itu juga semua ini akan diminta gitu. Bahkan lebih 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 detail lagi daripada ini. Ini juga. Terus ini riset proposal. eh, jadi ditulis aja yang rencana yang mau kita teliti itu seperti apa. Ya, jadi ini karakter ya, up to 2400 karakter. Bukan word ya, Mas Faisal ya. Bukan, Mbak, itu karakter. Jadi mungkin nggak Mm-mm. terlalu nggak terlalu panjang. Nggak terlalu panjang. Ya, ya itu sih, itu 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 intinya sih memang title-nya background. Mm. Hmm. Videonya ini kan eh, bisa di capture pakai handphone biasa sih, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Bahasa Indonesia nggak apa-apa ya Mbak Peti ya? Ya, betul, Mbak. Boleh. Iya. Kayaknya udah ya Mas ya. Eh, sudah, Mbak. Terakhir hanya Iya. apa ini? Consent form, Mm-mm. kemudian sedikit survei mengenai Indonesia Global.
Lalu tinggal di Oke, submit. ya, ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi kelihatannya memang ada beberapa apa yang harus diisi dengan benar-benar. Tapi jadi itu memang untuk pairingnya nanti supaya hasilnya optimal gitu. Dan ya dimanfaatkan semaksimal mungkin mentorship ini mulai dari misi apa namanya formnya ini. Jadi eh, karena selama ini menti yang register akan jauh lebih banyak dari mentor. Jadi pada akhirnya mentor harus memilih gitu dari beberapa pilihan. Biasanya ada first first and second rank, terus itu yang akan dipilih. Jadi eh, dan semakin semakin teman-teman itu terlihat siap dari misalnya udah prepare apa aja dan research proposal, eh, bukan bukan dalam artian kita memilih-milih, tapi kan kita mau 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 yang sudah siap itu kita dahulukan supaya kan ada goalnya bahwa eh, mereka akan admitted to di university kan. Jadi itu eh, mulai di browsing browsing. Jadi misalnya browsing apa namanya research idenya segala macam, terus dikaitkan juga dengan background educational background yang udah dilalui. Eh, Terus fundingnya apa, di browsing-browsing uninya mau ke negara mana, seperti itu. Baik, saya pikir itu dari saya. Terima kasih Mbak Peti. Ya, terima kasih banyak Mbak Dwi dan Mas Faisal juga. Nah, sebetulnya ini kita masuk ke sesi tanya jawab gitu ya. Jadi buat kakak-kakak atau teman-teman di sini yang misalnya mau ada pertanyaan secara langsung, boleh karena beberapa pertanyaan sepertinya sudah dibantu jawab ya oleh Mas Albert melalui chat gitu. Silakan bisa langsung open mic aja atau mungkin raise hand kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, aku sambil monitor di sini. Oke, mungkin ini sih ada di sini ada pertanyaan melalui chat ya. Aku izin bacakan ya. Biasanya ini sebetulnya pertanyaan yang tadi sudah sempat dijawab bahwa biasanya karena kenapa kita ada proses seleksi karena jumlah 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 menti sama jumlah mentor itu kebanyakan mentinya seperti itu. Tapi boleh nggak nih dari Mas Faisal mungkin ya bisa diceritakan sebetulnya kita memprioritaskan itu calon menti yang seperti apa sih untuk pada akhirnya kita masukkan ke program PhD mentorship ini uh, dan bisa kita pairing gitu ya dengan mentor. Mungkin Mas Faisal bisa dibantu jawab? Oke, baik. Jadi sebetulnya untuk proses pairing dari mentee dan juga mentor ini, yang pertama itu adalah pertimbangan dari ketersediaan atau jumlah mentor yang kita punyai, yang pertama. Nah, dari situ biasanya kita secara pengalaman sampai saat ini lebih banyak mentee, itu jauh lebih banyak dibandingkan mentor yang mendaftar. Jadi pada akhirnya kita harus memilih mentee yang mana yang akan kita pairing dengan mentor yang mana gitu. Nah, dari pemilihan mentee sendiri dari form tadi sudah mulai terlihat ya. Yang pertama yaitu adalah yang paling mungkin kita minta itu adalah tidak hanya kesiapan. Maksudnya kesiapan itu mungkin karena mungkin kita oh ternyata saya baru tahu akan apply PhD jadi saya belum siap gitu. Tapi dari form tadi kita bisa melihat yang paling penting itu adalah kesungguhannya atau niatnya, niat untuk mempersiapkannya atau komitmennya lah dari itu. Karena tadi di form tadi kan mungkin lumayan banyak ya. Tapi sebetulnya mempersiapkan PhD nantinya itu akan jauh lebih panjang dibandingkan hanya sekedar mengisi beberapa form di Google Form tadi. Jadi yang dari Menti itu adalah yang paling kita lihat adalah komitmennya atau niatnya. Bagaimana dia menulis prosesnya tadi kalau memang belum ada kesiapan, asalkan dia ada niat dari tulisannya pun ataupun dari videonya tadi akan terlihat dari situ. Dan itu yang menjadi prioritas kita dari Menti untuk kita pairingkan dengan mentor yang sudah ada, gitu. Jadi itu, nah selain itu nanti pada akhirnya em, pairing itu ditentukan dari research interest mungkin ya.
atau bidang penelitiannya atau itu juga bidang penelitian seandainya engineering tentang material science seperti saya material science, maka akan di pairing juga mungkin dengan material science ataupun juga mechanical ataupun yang masih sama satu field dengan calon menterinya. Nah, selain itu juga yang terakhir ada pertimbangan regions ya. Jadi kalau seandainya akan apply-nya misalnya ke Australia mungkin akan lebih dekat dengan Mbak Dwi gitu ya. Kalau misalnya akan apply-nya ke China dengan Mbak Patty gitu ya. Kemudian kalau seandainya akan ke Amerika dengan Mas Albert juga yang bantu menjawab di sini tadi. Kemudian ataupun dengan saya ataupun juga kalau seandainya ke Eropa nanti ada mentor-mentor lainnya ya, yang available dengan tersebut. Begitu sih Mbak. Jadi ada 4 tadi ya kira-kira pertimbangannya. Oke, 4 pertimbangan ya. Siap, terima kasih banyak Mas Faisal. Nah, mungkin ini next, tadi aku ambil dari chat juga, mungkin bisa dibantu Mbak Dwi itu ya untuk menjawab. Kalau boleh tahu sebetulnya apa sih yang harus dipersiapkan gitu kita ketika kita mengontak calon supervisor? Apakah kita langsung butuh surat reference atau cukup CV dan proposal saja atau baiknya seperti apa Mbak Dwi? Em, jadi CV, jadi em, CV itu lebih karena profesor itu kan nggak kenal kita. Jadi CV itu memang nanti kan kita ada bimbingan CV yang bagusnya bagaimana. Jadi CV itu di-align-kan ke ke research yang mau kita bikin. Jadi profesor tuh bisa bisa lihat. eh, jadi kadang pekerjaan kita tuh sebenarnya nggak ada relevansinya dengan research yang mau kita lakukan. Nah, itu nanti eh, ada istilahnya gimana kita mentranslate eh, job desk kita supaya supaya nyambung ke research yang mau kita lakukan. Itu nanti di CV itu ditulis seperti itu. Eh, jadi nanti profesornya itu bisa membaca eh, kandidatnya ini selama ini apa aja gitu yang sudah dilakukan. Kemudian riset proposal sih yang jelas. Jadi tadi yang saya bilang eh, ya seperti ya kayak misalnya kita mau 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 approach orang itu kan orang itu akan senang ketika yang approach dia itu paling enggak eh, pernah baca karyanya atau pernah tahu dia pernah ngelakuin apa gitu. Jadi eh, kata-kata kunci itu walaupun semua nggak wajib tapi paling enggak itu akan membuat orang itu excited baca emailnya karena ada yang nggak dibaca sama sekali gitu. Ketika apa subjek emailnya itu looking for profesor bisa jadi karena dia sibuk atau dia udah full ya apa eh, supervise orang lain jadi nggak dibaca tapi ketika ada kata kunci saya misalnya ngomong saya 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 pernah baca karya Anda misalnya tentang apa di 2 publikasi paling nggak walaupun walaupun bisa jadi itu baru kita baca pas sebelum kita nulis email itu nggak masalah sih tapi paling nggak eh, kita pernah nauin gitu jadi itu terus eh, eh, apa namanya paling profesor akan suka ketika kita semua paham apa yang mau kita lakukan gitu loh. Paham mau kita lakukan itu dalam artian eh, paham bahwa PhD itu beda dengan master. Jadi intinya ketika ketika kita terjun ke dunia PhD-nya itu kita harus siap bahwa apa yang kita lakukan itu bisa memberi kontribusi secara knowledge dan practical contribution-nya juga. Lebih ke situ sih kayaknya lebih lihatnya seperti itu. Yang lain-lainnya sih sebenarnya nggak dilihat sih kayak eh ya pengalamanku kayak itu dan riset proposalnya itu benar-benar nanti bisa dirombak 100% gitu. Dia akan baca dan dia dia mereka pada baik-baik sih pada umumnya. Kalau penolakan tuh lebih karena mereka sibuk atau mereka masih penuh supervising other students gitu. Pengalamanku seperti itu. Dan biasanya kalau walaupun mereka penuh supervising, lagi supervising, mereka akan refer ke temannya. Jadi aku beberapa kali ditawarin seperti itu. Saya nggak bisa supervise. Terus dia bilang, gimana kalau saya kontak teman saya atau kontak teman saya bilang bahwa saya refer namanya dia ke kamu. Mereka baik kok karena mereka tuh senang eh, melihat anak muda atau orang yang mau lanjut atau mau mau maju gitu. Intinya seperti itu. Itu sih Mbak. Oke.
Oke, terima kasih banyak Mbak Dwi. Jadi eh, kurang lebih sebetulnya walaupun kita udah prepare proposal gitu ya, ini mungkin jarang ada yang tahu gitu bahwa ya pada akhirnya akan banyak yang dirombak gitu ya seiring dengan berjalannya waktu gitu. Karena nanti menyesuaikan dengan hasil diskusi dengan supervisornya. Nah, mungkin aku kembalikan nextnya ada pertanyaan dari Mbak Kristina di sini. Mungkin mohon bantuannya Mas Faisal untuk menjawab. Jadi ini ceritanya Mbak Christina ini sudah approach 10 supervisor gitu ya, tapi belum ada balasan. Nah, apakah baiknya coba di email lagi, jadi follow up lagi supervisornya dari 10 orang itu, atau baiknya seperti apa gitu strategi untuk bisa reach out supervisor? Silakan Mas Faisal. Oke, ya, terima kasih. Kalau dari pengalaman saya sebetulnya yang pertama itu dulu ketika saya apply supervisor, saya punya pengalaman region mana yang akan saya pilih dulu ya. Dalam pertimbangan PhD ini region, kemudian eh, profesornya tadi itu apakah beliau memang yang dalam tanda kutip yang terbaik di bidangnya gitu ya. Nah dari situ saya tidak terlalu mempertimbangkan kampusnya yang pertama. Biasanya sih seperti itu ya. Walaupun kampus itu pada akhirnya menjadi em, hal penting gitu ya, secara prestis gitu ya. Namun untuk PhD yang lebih penting itu adalah bagaimana si advisor atau si profesornya tadi. Itu apakah memang beliau itu big names di bidangnya gitu. Nah, kalau pengalaman saya sebetulnya apply supervisor tuh mungkin kalau 10 kali mungkin lebih ya mungkin. Mungkin 30-40 kali mungkin ya dari situ. Jadi kalaupun 10 mungkin masih kurang banyak ya sebetulnya. Kalau menurut dari pengalaman saya gitu. Nah, tapi ada beberapa karakter saya kurang tahu ya, tapi ini pengalaman saya karakter-karakter dari region tertentu. Mungkin sama seperti yang Mbak Dwi sampaikan. Kalau saya apply waktu itu ke Inggris, saya email beberapa kali, tidak dibalas, akhirnya berkali-kali ke Inggris tidak balas, itu agak berbeda dengan ketika saya apply ke Amerika. Apply ke Amerika hampir semua email saya dibalas, ya. Walaupun dengan jawaban yang seandainya beliau sudah penuh, seandainya grupnya, gitu. Beliau tidak ada funding gitu. Tapi yang paling jelas, ternyata ketika saya coba diskusi dengan senior saya, cara email saya itu ada yang keliru gitu. Ada yang keliru, misalnya pertanyaan saya ambigu, apakah saya menanyakan tentang PhD positions atau fundingnya, atau apa, atau bahkan research collaborations gitu. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, jadi mungkin yang pertama dilakukan adalah kita harus mereview dulu email yang kita kirimkan itu ke calon supervisor kita itu seperti apa. Apakah seperti yang disampaikan Mbak Dwi tadi, kita sudah clear. Yang pertama menanyakan apakah ada PhD positions. Kemudian yang kedua, apa kita akan membawa funding sendiri atau kita akan apply funding sendiri atau akan apply funding di sana, itu menurut saya penting untuk dijelaskan. Misalnya saya akan PhD dengan funding misalnya yang terkenal misalnya LPDP. Kalau Australia mungkin apa ini? Australia Awards ya mungkin. Australia Awards Scholarship ya mungkin. Itu mungkin dijelaskan bahwa saya akan apply untuk timeline ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah dokumen-dokumen yang diperlukan di situ. Bahwa ada CV, kemudian ada research proposal. Research proposalnya menurut saya selalu beberapa kali buat research proposal selalu dikoreksi oleh profesor saya di kampus sebelumnya ataupun senior saya bahwa research proposal itu pada akhirnya nanti mungkin kita tidak akan melakukannya. Tapi dari situ terlihat kesungguhan kita bahwa kita akan melakukan PhD. Nah, itu tidak perlu panjang-panjang, mungkin satu ataupun dua halaman itu pun sudah lebih dari cukup. Jadi itu dulu. Kemudian yang terakhir, kalau seandainya memang tadi itu dirasa kita sudah lakukan, namun kalau profesornya tadi tidak membalas, untuk 10 profesor tadi, yang pertama yang akan saya lakukan adalah mungkin saya akan eh, email dengan cara email kembali ya, email lagi ke 10 advisor tadi untuk yang kedua kalinya dengan dokumen-dokumen ataupun juga dengan email draft yang berbeda, yang lebih lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ketika email saya yang kedua kali tidak dibalas, mungkin saya akan cari advisor yang lain. Sejujurnya seperti itu, karena bagaimanapun juga mungkin lagi-lagi advisornya kan pasti akan menerima email dari calon aplikan itu mungkin
puluhan atau bahkan ratusan ya, saya kurang tahu gitu ya. Cuman yang pasti pasti banyak sekali dan mungkin tidak sempat membalas. Jadi saya kira dua kali di email kalau dibalas bisa move on ke advisor yang lain. Gitu. Apalagi Australia itu besar ya gitu. Tidak hanya University of Melbourne, ada James Cook juga kan dari Mbak Dwi gitu ya. Ada juga Sydney, ada juga Swinburne banyak sekali. Gitu. Ada yang Darwin ataupun apapun. Jadi eh, bisa apply, bisa email yang kedua kali kalau tidak dibalas. Saya kira bisa pindah ke advisor yang lain untuk di email. Atau mungkin Mbak Dwi ada tambahan? Silakan. Mbak. Em, Intinya sama sih Mas. Jadi pengalamanku sih lebih dari 10 juga. Eh, Ya mungkin sama kali. Mungkin 30-40 aku kirim. Dan em, em, ada yang balas cepat, ada yang lama. Eh, Ya tadi seperti saya bilang penolakan tuh lebih pada umumnya karena mereka full gitu loh. Jadi karena profesional mereka itu dari kampus kan membatasi jumlah mahasiswa yang bisa mereka bimbing dan mereka biasanya eh, jadi supervisor itu punya target eh, karena kan kalau mahasiswa internasional kan sangat tergantung dengan dari scholarshipnya itu kan berarti ada time frame-nya mereka harus harus lulus gitu dan dan profesor-profesor itu sangat sangat apa namanya follow the rules-nya gitu jadi di situ. Eh, Jadi bisa di email kembali. Jadi mungkin setelah 2 minggu lah, 2 minggu di email kembali, dilengkapi berkas-berkas. Jadi misalnya pas awal cuma nulis riset proposal sama CV. Terus pas di email kedua ditambahin misalnya eh, bilang aja misalnya while waiting for your response, I have a look for misalnya potential funding dan saya menemukan ini. Jadi kan paling nggak semoga pas dia baca, oh anak ini beneran serius ya gitu. Dia udah coba-coba cari fundingnya. Berarti apa namanya di luar negeri itu sangat paham orang yang awarded scholarship itu qualified. Jadi jadi itu key sendiri gitu loh. Ketika kita masuk kita kita ngomong ke profesor atau universitas bahwa I have secure my funding itu mereka senang gitu. Jadi coba itu ditambahkan. Jadi beberapa dokumen yang dulunya belum ada ditambahkan. Walaupun mungkin belum baru baru mencari fundingnya atau eh, misalnya ditambahkan pas proposal saya kemarin saya belum belum memikirkan tentang ini ternyata setelah saya selama 2 minggu ini saya baca-baca lagi ternyata saya bisa berkontribusi lebih di bidang ini tambahin aja kayak gitu itu ditulis ya kita nggak bisa memastikan sih apa yang attract attentionnya profesor ya tapi hal-hal seperti itu lah karena kan selama kita yang udah lulus ini berinteraksi dengan profesor itu kan eh, pas melihat apa namanya ada kandidat baru itu kan kita bisa mengukur gitu loh. Oh ternyata profesor kita tuh suka yang seperti ini. Terus tadi yang saya bilang di profilnya itu jadi biasanya akan ada previous previous supervision atau yang udah completed PhD itu something like that lah. Itu dibuka. Jadi kita bisa nawin profesornya ini minatnya bimbing yang kayak apa sih gitu. Bimbing bimbing kayak apa dan bimbing siapa gitu. Itu penting juga loh. Ada beberapa profesor yang memang mereka prefer ke negara Latin atau mereka prefer ke apa ya namanya developing countries tapi yang misalnya kayak kayak Middle East kayak gitu. Itu ada dan itu ketika kita kontak mau berapa lama pun bisa jadi mereka memang nggak minat gitu karena bisa jadi itu mereka punya kepentingan kenapa mereka mau meneliti dengan mahasiswa tersebut gitu itu bisa jadi key gitu daripada kita wasting our time ya jadi pas pas kita sebelum kita email profesor semua profilnya dia dibukain aja dicatat itu yang saya lakukan dulu sih walaupun juga tetap banyak ditolak eh, itu jadi pas pas eh, satu profesor itu terima itu benar-benar memang dia fokusnya ke Southeast Asia, terus fokusnya ke tropical tourism research gitu. Jadi itu akhirnya saya apply-nya ke situ. Seperti itu sih Mbak Betty.
Oke, terima kasih banyak penjelasannya Mas Faisal dan Mbak Dwi. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mungkin satu pertanyaan lagi yang akan aku sampaikan atau aku persilakan dulu untuk teman-teman. Oke, ada Kak Sarah Putri. Ya, silakan Kak Sarah, bisa open mic aja dan bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Izin. Perkenalkan saya dengan Mbak Sarah ya. Awalnya saya kira ini beda dengan bootcamp ya. Jadi sebenarnya saya sudah pernah ikut PRC bootcamp di tahun 2022 akhir gitu ya. Dan alhamdulillah next year ya di akhir 2023 saya secure supervisor dan kampus gitu ya. Dan baru akan berangkat di 2026 ini September insya Allah ke UK ya. Jadi kayak ya terima kasih sekali ya. Memang benar-benar helpful. Apalagi di 2022 mungkin belum AI belum secanggih ini ya. Jadi kayak tips and trick itu benar-benar saya discuss ke mentor saya waktu itu ya. Gimana cara email, tips and trick dan segala rupanya. Jadi sempat karena judulnya beda, bukan, makanya saya ikutan. Saya kira beda gitu ya mentorship. Kirain something about ya different dari bootcamp, tapi izin mau tanya aja gitu ya. Mungkin karena ini mau berangkat dan semakin terasa akhirnya deg-degannya gitu ya. Dan mungkin saya pernah jadi mentor juga di program yang master gitu ya. Sempat kena ikut di 2024. Jadi memang happy sekali momen bisa saling sharing ke adik-adik yang waktu itu mau master juga gitu ya. Nah, ini mungkin baru terasanya adalah background saya itu bukan researcher, Kak. Punten saya bukan lecturer, bukan researcher gitu ya. Saya lebih ke dari government gitu ya. Jadi yang selalu bikin kadang insecure atau deg-degan atau takut karena ini udah semakin mau berangkat gitu ya. Di saat tadi kakak juga sempat bilang ya, kita bisa bilang kalau PSD ini udah level tertinggi gitu ya. Jadi somehow saya sangat menyadari kalau dari akademik writing atau akademik kompetisi, akademik kemampuan gitu ya. Mungkin saya beda karena memang backgroundnya apa yang mau saya teliti juga memang background dari yang apa yang saya sering temukan di lapangan gitu ya. Jadi kayak nulis, even jurnal kayak gitu saya belum pernah terbit jurnal gitu ya. Jadi kira-kira ada tips and trick nggak sih atau menurut kakak gimana sih gitu ya kalau buat orang background seperti saya nih gini ya, yang memang bukan teacher, bukan lecture gitu ya, yang tiba-tiba mau terjun di PhD, punya sharing dari teman-temannya atau mungkin dari kakak sendiri pandangannya gimana gitu ya, karena mungkin itu kadang-kadang bikin insecure sendiri ya, karena kita tahu kadang-kadang orang yang sampai level PhD memang adalah orang yang berkecimpung di penelitian atau seperti apa kayak gitu. Sedangkan saya sadar kalau background saya lebih ke mungkin praktikal ya gitu ya, lebih ke lapangan selama ini karena saya memang dari pemerintah gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sarah. Silakan mau Mbak Dwi atau Mas Faisal yang menjawab. Silakan Mbak Dwi. Yang backgroundnya mungkin lebih pas ya, Mbak. Oke, Ya, silakan. aku juga bukan dosen sih. Eh, Benernya nanti pas di luar negeri tuh akan beda banget. Jadi eh, beberapa teman yang jadi dia nggak melewati master dan mereka ada gap year-nya tuh jauh. Tiba-tiba mereka PhD, mereka kerja di perusahaan, terus tiba-tiba eh, mereka mau PhD. Mungkin motivasi mereka beda ya, karena di luar negeri itu kan di beberapa negara eh, kuliah itu kan gratis gitu. Jadi ada beberapa orang yang ya udah setelah kerja bosen lanjut kuliah deh, toh gratis gitu. Beda dengan kita kan kita harus mikir puluhan kali gitu. Nggak masalah sih karena eh, beneran ya yang PhD itu bukan cuma untuk orang yang pintar gitu. Kalau eh, eh, jadi benar-benar yang tadi Mas Faisal bilang endurance dan resilience itu yang ditantang gitu benar-benar. Dan apa ya, life changing journey-nya itu bukan cuma academically aja gitu. Jadi semuanya mindset kita berubah, terus apa ya kayak eh, nggak selalu tentang tentang akademis sih. Kalau menurutku sih, eh, walaupun mungkin kalau untuk dosen nggak tahu ya, mungkin nanti Mas Faisal akan lebih bisa menjelaskan. Eh, Mungkin dampaknya akan kelihatan seperti ketika kita
kita punya publikasi. Jelas kalau untuk dosen itu akan ada nilai tambahnya. Eh, kemudian apa lagi ya? Mungkin kalau menurutku sih nggak jadi patokan sih karena itu yang aku alamin dan banyak kok yang bukan dari akademis eh, yang ngambil PhD dan eh, nggak cara kita menjalaninya hampir sama lah. Eh, mungkin dari sisi kalau dosen itu kan terbiasa apa ya eh, terbiasa kayak baca jurnal. Mungkin di awal-awalnya kali ya baca jurnal terus fokusnya mereka lebih lebih study oriented mungkin. Eh, kalau non akademisi mungkin butuh 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 waktu lah untuk adjust gitu kan. Tapi setelah itu semua semua akan dilalui sama dan profesor yang bimbing kita itu jadi jadi apa ya mereka tuh benar orang-orang yang luar biasa yang sangat paham karena mereka sendiri belum tentu mereka tuh akademisi mereka bisa jadi praktisi dari mana kemudian punya pengalaman apa terus mereka mengajar dan gelar-gelar kayak profesor apa namanya associate professor itu di luar negeri belum pasti dari bidang cuma akademisi aja gitu loh dan dan itu sangat-sangat sangat-sangat membuat kita nggak merasa apa ya beda dengan oh saya bukan dosen gitu terus kayak minder gitu sih nggak sih. Itu yang saya alamin mungkin Mas Faisal bisa menambahkan. Oke, oke. Kalau dari saya betul ya, saya menambahkan dari Mbak Dwi. Nah, kalau dari advisor saya sendiri sebetulnya beliau bukan dari akademisi directly dari PhD, kemudian dia postdoc, kemudian dia assistant professor. Tapi memang beliau sendiri itu 8 tahun setahu saya di Shell ya bagian research. Walaupun 8 tahun itu ternyata relevan sekali ketika beliau membimbing itu lebih mudah dicerna secara applied untuk saya pribadi gitu. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin karena kan saya kan backgroundnya akademisi ya. Jadi memang dari awal niatnya memang pasti publikasi itu penting gitu ya. Walaupun sekarang saya belum banyak publish ya. Gitu. Tapi ketika PhD itu mungkin motivasinya akan berbeda dibandingkan yang bukan akademisi. Tapi ada satu kalimat dari advisor saya yang selalu ditekankan bahwa eh, lagi-lagi PhD itu soal resilience dan endurance. Jadi sepanjang kita memulai sampai akhir itu ada satu masa atau ada satu waktu di mana riset atau progres PhD kita itu cepat sekali gitu. Jadi kita merasa kita produktif banget gitu. Tapi ada satu ketika di mana kita ternyata 2 minggu bahkan tidak ada yang kita lakukan sama sekali karena emang bukan karena kita nggak berusaha ya, tapi karena kita nggak tahu misalnya mulai dari mana. Tapi kita sudah memulai ternyata pada akhirnya hasilnya kosong gitu ya. Jadi advice saya selalu bilang walaupun PhD itu ada timeline di mana kita cepat sekali menyelesaikan assignment saat itu, ada juga saat-saat di mana 2 minggu, 3 minggu nggak ada progres sama sekali. Tapi yang paling penting adalah selalu komunikasikan dengan PhD advisor. Gitu. Dari situ advisor akan memahami bahwa kesulitan kita di mana. Nanti misalnya kita kurang tertarik mengenai dari POV point of view seperti ini, maka mungkin advisor akan memberikan sedikit hint atau clue ya. Kita kita akan jadi lebih tertarik kemana atau seperti apa. Mungkin seperti itu ya yang saya pahami dari eh, sisi non akademisi ya. Jadi pasti ada dari awal pasti sama kayak Mbak Dwi pasti ada kesulitan membaca jurnal ataupun paper-paper tadi tidak terbiasa mungkin. Tapi itu menurut saya wajar ya dan itu memang juga saya lalui juga. Oh, Jadi aku ya, mau silakan mau Mbak. nambahin di luar itu sih tadi karena Mbaknya tadi nyebut tentang AI ya. Eh, jadi saya termasuk salah satu student mungkin karena saya ada jeda karena COVID ya dan di Australia itu kan COVID sangat ketat benar-benar kita harus di rumah gitu karena mereka sama sekali nggak ada yang meninggal kan di Australia benar-benar
zero case gitu. Nah, eh, saya lumayan agak sibuk di luar akademis. Salah satunya saya banyak bantu eh, supervisor saya ke beberapa proyeknya dia, kayak conferences, kayak jurnalnya dia. Kemudian pada akhirnya naik-naik, terus sekarang saya reviewer di jurnal Q1 ada beberapa. Eh, jadi penggunaan AI pada saat email supervisor itu mungkin agak susah untuk dihindari ya. Cuma eh, percaya deh, profesor itu tuh paham banget ketika kita pakai AI. Dan bisa jadi itu yang membuat kita email kita nggak dibalas atau proposal kita dilihat ini anak pakai AI gitu. Mereka bisa tahu. Eh, jadi ketika saya ditanya eh, gimana caranya, eh, jadi gini, ketika kita misal contohnya ChatGPT ya, ketika kita prompt sesuatu di ChatGPT terus kita baca dan kita nggak paham yang dijelasin, itu berarti eh, ChatGPT-nya taking control. Itu bukan kita lagi yang mengkontrol dia. Nah, itu di situ di level situ itu jangan dipakai karena itu justru akan jadi bumerangnya kita gitu. Eh, karena di situ kita berarti kita nggak bisa menganalisa bahasanya dia. Eh, apa ya kita kita nggak bisa tahu. eh, kita nggak bisa memastikan isi isi kontennya itu salah apa enggak gitu. Jadi itu hal kecil, cuman eh, itu di luar negeri. Jadi ada kayak namanya eh, how to utilize AI in ethical way gitu. Dan itu kalau di tanah air sayangnya itu agak sedikit diabaikan karena memang gampang kan, sedikit-sedikit ChatGPT, sedikit-sedikit apa kan banyak banyak banget sekarang yang berkembang. Eh, tapi di luar negeri itu semakin canggih, mereka juga eh, preventionnya juga semakin bagus gitu loh. Dan kemarin pas saya habis review jurnal, eh, apa editor in chiefnya itu dia posting di LinkedIn. Terus dia bilang dia habis reject 13 manuskrip karena dia baca sekali dia tahu itu ChatGPT. Jadi eh, mereka paham. Em, saya saya lagi masih belajar soal itu. Cuman itu hati-hati aja sih. Takutnya apa ya? Benernya kita cuman cuman sebagai alat bantu, tapi karena kita eh, mungkin terbiasa atau kita terlalu mengandalkan, akhirnya malah itu yang bikin kita nggak diterima gitu. Cuma masukan aja sih. Jadi itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Dwi dan Mas Faisal atas ini ya pengalaman, share pengalaman dan juga insight-nya. Tadi yang terakhir dari Mbak Dwi mungkin penting juga untuk kita pahami gitu ya bahwa ada sekarang mungkin ada beberapa mekanisme, ada juga yang memang dia secara personal sudah tahu gitu ya melihat perbedaannya mana sih yang betulan genuine dari human yang menulis, mana yang betulan mana yang mungkin sebetulnya itu di-generate oleh AI. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa hati-hati juga utamanya dalam menyusun research proposal. Walaupun sebetulnya kalau untuk diskusi dengan AI itu tidak masalah seperti itu. Nah, berhubung kita uh, sudah cukup malam gitu ya. Sepertinya Mbak Dwi sama Mas Faisal udah lebih malam lagi. Kalau di Indonesia sudah pukul 20 pertanyaan yang dibantu jawab juga oleh Mas Albert di kolom chat gitu ya. Semoga pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua. Jadi teman-teman kalau misalnya tapi kalau ada pertanyaan boleh banget DM ke Instagramnya Indonesia Mengglobal. Jadi jangan lupa di follow juga. Karena kita masih banyak sesi-sesi webinar lainnya gitu. Dan ketika daftar tadi sempat disampaikan boleh juga untuk suggest gitu ya, suggest topik next webinarnya atau sebetulnya informasi yang dibutuhkan dari teman-teman tuh seperti apa begitu. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak Mbak Dwi sama Mas Faisal. Semoga teman-teman di sini lebih tergambar gitu ya tentang program PhD mentorship ini seperti apa. Nah, memang PhD mentorship program ini kan tujuannya untuk membantu ya teman-teman untuk mempersiapkan studi S3, baik yang misalnya terkait dengan proposal atau berkaitan dengan beasiswa gitu. Nanti juga akan di-pairing dengan mentor-mentornya sesuai dengan research area yang terdekat, kurang lebih seperti itu. Dan kami berharapnya di sini sebagai penyelenggara PhD mentorship program
mohon untuk walaupun ini tidak berbayar, tapi kami sangat berharap ini ya komitmen dari teman-teman. Karena kalau karena ini sifatnya nggak bisa satu arah nih teman-teman, jadi harus dua arah gitu ya, harus effortnya harus dua-duanya, udah kayak hubungan gitu. Jadi kalau misalnya yang effort nanti mentornya aja, takutnya nggak maksimal gitu ya, dari mentinya sendiri untuk berprogres gitu. Jadi kami berharap walaupun tidak berbayar, mohon untuk bisa komit ketika mendaftarkan diri sebagai menti di PhD Mentorship Program yang diselenggarakan oleh Indonesia Mengglobal ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin eh, sekian dulu. Jangan lupa tadi untuk follow Instagramnya Indonesia Mengglobal. Kita juga ada di LinkedIn. Tadi aku juga udah drop dan Mas Abel juga drop ya, drop akun LinkedIn-nya dari Mbak Dwi, dari Mas Faisal dan Mas Albert juga. Jadi teman-teman kita bisa berconnect di dalam LinkedIn. Nanti bisa juga tanya-tanya terkait dengan mentorship program melalui LinkedIn juga, langsung direct ke kami sebagai PhD mentorship koordinator juga. Kalau mau DM Instagram juga boleh kayak gitu. Oke, sebelum aku tutup, aku mau nutupnya dengan pantun nih ya, walaupun sudah malam. Tadi bikin dikit-dikit nih gitu. Makan lele di hari Rabu, tapi jelek banget sih pantunnya. Gak apa lah ya. Makan lele di hari Rabu, besoknya ke Taman Bunga. Mari kita sudahi dulu. Sampai ketemu di sesi webinar selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.